Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang saya mencoba berbagi tentang tutorial bagaimana cara pembuatan media pembelajaran untuk menanamkan konsep dilatasi. Ya, sebentar, ini saya share screen dulu. Nah, ini adalah tampilan dari media pembelajaran yang sudah saya buat untuk siswa saya, Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya ada tulisan dilatasi, kemudian ada kotak-kotak checklist segitiga ABC, faktor dilatasi, bayangan hasil dilatasi, pusat dilatasi, dan ada checklist yang lain yaitu kesimpulan. Kita coba ya, misalkan ini segitiga ABC, saya centang dulu. Nah, ini tujuan saya adalah, ini adalah segitiga awal sebelum didilatasikan oleh faktor dan pusat tertentu ya. Jadi ABC ini bisa sesuai dengan kehendak kita, Bapak Ibu. Jadi ini bisa posisinya dirubah di sini, bisa ya. Kemudian B-nya juga bisa dirubah ke sini, misalkan ya. Nah, seperti itu. Hanya misalkan kita rubah ini B-nya di sini ya, hanya misalkan kita rubah di sini, boleh Bapak Ibu, terserah kita ya. Jadi ini intinya bisa dirubah-rubah, fleksibel aja. Kemudian kalau sudah begitu, kita tentukan faktor dilatasinya. Begitu kita checklist faktor dilatasi, maka dia akan muncul. Ini bisa kita isikan sesuai dengan kehendak kita. Misalkan faktor dilatasinya negatif 3, nanti akan muncul bayangannya bagaimana ini bisa ya. Atau kita bisa ingin mengganti dengan faktor 2 misalkan, boleh. Jadi ini terserah kita ya. Jadi misalkan saya ganti dengan negatif 2 aja ya. Misalkan seperti ini, faktor dilatasinya adalah negatif 2. Kemudian pusat dilatasinya ini juga suka-suka kita ya. Di sini yang saya pasang adalah pusat dilatasinya adalah 0,0. Tapi ini tidak menutup kemungkinan, oh ini pusat dilatasinya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya. Tidak menutup kemungkinan pusat dilatasinya itu dirubah. Boleh di sini Bapak Ibu, 1, negatif 1. Boleh, jadi ini bebas ya. Pusat dilatasinya kita letakkan di mana. Cuman karena ini adalah materi SMP kelas 9, ya itu yang dibahas adalah khusus pada pusat 0,0. Sehingga siswa bisa menyimpulkan bagaimana perubahan dari titik-titik sudut segitiga ini koordinatnya bagaimana. Itu ya, sementara ini dengan P 0,0. Intinya pusat dilatasi bisa diletakkan di mana saja, boleh. Kemudian kalau sudah seperti ini dicentang, kemudian ini kita ingin tahu bayangan hasil dilatasinya. Kita akan menunjukkan pada siswa bayangannya itu kayak bagaimana sih, seperti apa sih. Nah ini tinggal kita klik. Nah bayangannya adalah segitiga yang hijau. 2 kali lipatnya, cuma arahnya berlawanan karena ini negatif 2. Ya, kalau misalkan kita isi, misalkan ini kita isi, misalkan ya 2, misalkan dengan 2, maka bagaimana caranya enter. Nah, nanti bayangannya di sini. Jadi ini fleksibel aja. Kemudian bayangan hasil dilatasi sudah ada. Kemudian diharapkan siswa bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan koordinat titik bayangannya ya. Kalau 1,2 dia menjadi 2,4. Kalau 1,0 dia menjadi 2,0. Sehingga siswa bisa menyimpulkan dan kesimpulannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka nanti akan terjadi P aksen sama dengan KX kali KY, KY. Nah, seperti ini media pembelajaran yang sudah saya buat. Oke, Bapak Ibu akan saya bagikan bagaimana cara membuatnya. Oke, stop share dulu, kemudian saya masukkan lagi share screen. Kita masuk ke GeoGebra Klasik 5 yang saya pakai itu, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan GeoGebra-nya ya. Kemudian ini sebentar ya. Sebentar. Ini saya stop share dulu. Saya pakai ini agak rewel ya. GeoGebra Classic 5. Udah, stop dulu. Bentar. GeoGebra Classic 5. Oke. Oke, saya lebarkan.
Kemudian ini saya taruh di sini ya, biar enak. Nah, yang pertama kita buat judulnya dulu. Nah, kita manfaatkan tool yang ada di sini. Seperti biasa, ini Bapak Ibu yang kita klik ya. Kemudian kita pilih yang teks. Nah, kita taruh di sini judulnya. Kita ketikkan di sini, yaitu dilatasi ya. Nah, kemudian oke. Nah, akan muncul di sini. Ini kita custom ya. Bentuknya teksnya. Kita klik kanan, objek properties, kemudian muncul dialog teks ya. Teks ini kita klik. Kemudian ukurannya kita custom, ukurannya kita rubah menjadi ukuran medium ya. Kemudian large aja ya, yang besar ya, large. Nah, kemudian kita bold, kemudian kita color, kita beri warna backgroundnya, misalkan kita beri warna pink ya. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita fix-kan dulu, kita klik kanan lagi, fix objek, kemudian kita klik kanan lagi, absolute position. Jadi maksudnya supaya posisinya tetap di sini, walaupun ini di drag ya. Jadi dia tidak akan ikut naik turun ya, tidak akan ikut berubah posisinya, karena sudah di fix-kan posisinya. Oke, kalau sudah, mulai kita kerjakan gambar-gambarnya dahulu Bapak Ibu ya. Yang pertama kita gambar segitiga aslinya, poligon. Kita klik ya, ini poligon. Kita buat segitiganya di sini, misalkan ya Bapak Ibu ya. A, kemudian B-nya di sini, ya boleh. C-nya misalkan di sini, ya. Kemudian kembali ke A lagi. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita rubah warnanya. Objek properties, kita rubah warnanya. Warnanya misalkan kita buat pink ya. Kemudian opacity-nya kita tebalkan. Oke, ini adalah tampilan bangun yang asli sebelum didilatasi. Kemudian untuk dilatasi ini perlu titik pusat dilatasi. Kita gambar titiknya, caranya adalah kita pilih tool yang ini, poin ya. Ini kita taruh di sini, misalkan di sini pusatnya ya. Karena ini materi SMP. Nah, pusatnya di sini. Kemudian ini D, ini kita ganti dengan tulisan pusat dilatasi rename ya. Rename P aja, pusat dilatasi P ya. Nah ini, oke, pusat dilatasi di sini. Nah kalau sudah kita buat ini Bapak Ibu, kita akan menghubungkan A, B, C dengan pusat ya. Tapi kita jangan memanfaatkan yang segmen ya, tapi kita manfaatkan di sini ada kita pilih tool yang lain ya. Tapi kita manfaatkan yang ray ya, ray. Nah, ray ini tujuannya adalah kita ingin membuat PA ya, ini terus ke sana ya. Jadi membuat sinar garis ya, sinar garis dari P ya. Kita buat P. Nah, ini nah di sini ini nanti nah dia akan ada sinar garis ke sana. Juga demikian dengan B ya, kita buat sinar garis juga. Ini B, kemudian ini P ke C juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di samping itu kita juga perlu kalau misalkan bangunnya itu adalah negatif, skalanya itu negatif, kita kan arahnya ke sini ya Bapak Ibu. Maka kita juga perlu membuat ray lagi ya, membuat sinar garis lagi. Ini A, B ya, dari A ya, dari A ke B. Nah ini kita perlu buat ini lagi. Ini juga dari B ke B juga ya. Tujuannya nanti kalau negatif ya, negatif kan larinya nanti berlawanan arahnya itu. Nah di sini. Nah kalau sudah seperti itu, kita rubah ini ya, stylenya kita rubah ya, modelnya. Kita rubah putus-putus. Caranya, ini kembali ke move lagi, ini diklik kiri ya. Nah, kemudian kontrol, ini diklik juga, ini diklik juga ya. Ini juga diklik, semuanya, semua garis ini diklik ya. Diklik semua, ini juga diklik ya. Ini juga diklik. Maaf ini.
Bentar ya. Bentar. Proses pengklikan ya. Ini saya move lagi. Saya klik lagi ya. Nah, kontrol, ini klik. Ini tujuannya adalah mengatur sekaligus Bapak Ibu ya. Ini juga perlu ini ya. Ini juga perlu juga. Ini juga. Oke. Kita atur klik kanan. Objek properties. Stylenya kita rubah ya. Kita rubah menjadi putus-putus semua. Oke, semuanya putus-putus ya itu. Kemudian colornya kita rubah merah ya. Nah, oke. Sudah selesai. Oh, ini yang C belum ya. Yang C kita klik kiri. Kemudian klik kanan objek properties. Ini stylenya juga harus putus-putus ya. Ini untuk PB ya. PB-nya. Bentar ya. Ini lainnya. Style. Line style. Dan nah, nanti aja sudah ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian pusatnya sudah, kemudian tinggal dilatasinya ya. Jadi ini pusat dilatasinya. Oke, kita buat di sini ya. Kemudian dilatasi 4 point ini. Diklik ya. Kemudian ini kita klik. Kemudian ini poinnya ya. Nah, faktornya nanti ini terserah ya. Faktornya ini bunyinya ini misalkan faktornya kita buat F gitu aja ya. Faktor F. Oke. Namun kita harus bentar ya. Sebelumnya kita harus memasang slider dulu. Ini untuk faktor dilatasinya di sini ya. Kita buat di sini slider ya. Ya, D ya. Ini dilatasinya min 5 sampai 5. Misalkan min 3 sampai 3 aja ya. Jangan terlalu besar. Ini sampai 3. Oke, incrementnya 1 aja, 1-1. Oke. Nah, kita buat ini. Ini tujuannya adalah karena dilatasi itu berubah-berubah, Bapak Ibu ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Maka nanti untuk mendilatasikan kita pakai D ya, bukan angka tertentu. Oke, kita mulai proses dilatasi. Ini kita pilih tool yang ini Bapak Ibu, reflect about line, tapi kita pilih yang dilatasi 4 point, from point ya. Ini kemudian ini kita dilatasikan, ini kita klik bangunnya yang akan dilatasi, kemudian pusatnya juga diklik ya. Nah, oke, faktornya adalah ini D ya, faktornya adalah D. Tulis D, oke. Nah, karena ini faktornya adalah 1, maka bangunnya tetap di sini bayangannya ya. Tapi kalau dia digeser ke sana, nah ini bayangannya ke sini ya. Ini kalau di 3 seperti itu ya. Kalau negatif, kalau 0 seperti ini, kalau negatif 1 di sini ya. Negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ini Bapak Ibu. Nah, supaya lebih jelas ini warnanya kita atur dulu ya. Kita buat beda. Klik kanan objek properties color. Colornya misalkan hijau ya, boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi gambarnya, baru kita menulis teks-teks yang diperlukan, Bapak Ibu. Yang pertama yang diperlukan adalah koordinatnya ya. Koordinat asal, titik segitiganya ya, segitiga ABC-nya. Kita tulis, kita memanfaatkan ini ya, yang teks ya, kita taruh di sini ya. Ini kemudian kita tulis A, koordinat A ya. Kemudian kita pilih objek ya, objek ini. Ntar kita taruh sini. Bapak Ibu pilih yang objek di sini. Jangan manual ditulis A berapa, koma berapa, jangan ya. Kita pilih di sini. Di sini sudah tersedia A. Kenapa? Karena begitu A ini berubah di sini ya, ini berubah, maka dia juga turut berubah. Oke.
Nah, kemudian enter sekarang B ya, kita buat B, astagfirullah. B huruf besar ya. Kemudian kita cari objeknya di sini ada sudah koordinatnya B sudah muncul. Kemudian enter lagi C. Kemudian kita pilih C di sini ya. Nah, kalau sudah oke. Kita oke di sini ya. Nah, ini mungkin ini kurang besar ya. Kita atur objek properties. Teksnya kita buat medium. Medium ya. Medium apa? Bold ya. Kemudian colornya misalkan backgroundnya kita buat kuning. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian perlu lagi teks untuk faktor skala ya. Untuk faktor skala ini suka-suka kita. Faktor skala ini kita desain ya dengan memanfaatkan ini tool yang ada di sini. Kita pilih yang input box ya, karena kita nanti bisa menginput dengan cara memasukkan dilatasinya di sini ya. Kita buat di sini. Kemudian captionnya kita buat titik ya Bapak Ibu, karena ini nanti akan kita hilangkan ya. Kemudian link objeknya ini pada ini D. Nah, pada ini ya. Oke. Nah, ini akan muncul ini. Kemudian kita klik kanan, ini terlalu panjang tampilannya, kita objek properti ya, objek properti kita atur stylenya. Basic dulu ya. So label kita hilangkan, titiknya kita hilangkan, kemudian teksnya ini small sudah ya, stylenya kita rubah, ini kan 20 panjang input boxnya ya, kita buat panjangnya 3 aja sudah ya. Oke, nah dia jadi pendek seperti ini. Kemudian warnanya mungkin ya kita beri warna, boleh color misalkan. Nah seperti itu ya, atau kurang terang ya. Kita pilih yang biru aja. Nah, sudah selesai untuk apa? Faktor dilatasi. Sekarang pusat dilatasi taruh di sini pusatnya ya. Pusat dilatasi di sini. Oke. Pusat dilatasi ini kita buat menggunakan text box ya, teks di sini. Ini pusat dilatasinya. Kita tulis P ya, P. Kemudian kita pilih objeknya di sini, kita pilih yang P ya. Nah, ini ada P ya. Oke. Oke, nah nanti muncul di sini. Kita atur klik kanan objek properties, kemudian teksnya ini dibuat medium ya, kemudian bold, color di color misalkan nah biru ya. Abu-abu apa biru ini ya. Oke. Kemudian bukan terakhir sih. Ini kemudian kita butuh koordinat bayangan, taruh sini. Kenapa kok ditaruh sini posisinya Bapak Ibu? Supaya ini nanti siswa tahu perubahannya ya, dan dapat menyimpulkan. Kita pilih, kita pakai yang text box ya, taruh sini nanti. Nah, kemudian kita tulis di sini A aksen ya. A aksen. Kemudian kita pilih objek di sini. A aksen kita klik. Kemudian enter. B aksen ya. B aksen. Kita pilih objek. Kemudian kita pilih B aksen. Enter. Kemudian C aksen. Kita pilih objek. Ya, kita pilih C aksen ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita atur di sini, kita custom ya ukurannya, objek properties, text. Kita pilih yang medium supaya imbang, kemudian bold ya, kemudian colornya kita pilih yang hijau ya. Nah seperti itu. Karena ini bayangannya hijau, jadi dia ikut hijau ya. Udah. Selesai, kemudian butuh lagi teks untuk kesimpulan ya. Kesimpulannya nanti di sini. Khusus untuk pusat yang 0,0 ya. Kita tulis di sini kesimpulannya nanti pakai teks box juga ya. Kita tulis P X, Y ya. P
kurung buka, X, Y, kurung tutup, kemudian simbol, kita pilih yang ini ya, kemudian menjadi P aksen, KX ya, karena itu faktor skala itu dilambangkan dengan K, maka rumusnya adalah KX, KY, kurung tutup. Mohon maaf dulu ya, KX, K-nya huruf kecil, KX, KY ya. Jadi perkalian dengan faktor skala. Ini tampilannya kita buat latek formula aja biar cantik ya tampilannya. Ini kita klik kanan, objek properties, kita tebalkan teksnya ya. Kita buat yang medium ya. Kemudian bold, kemudian colornya kita color misalkan ungu. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Tampilan teksnya sudah. Nah, sekarang kita tinggal membuat kotak-kotak checklist ya, supaya nanti begitu kita checklist, maka tampilan apa yang akan kita tampilkan di bidang koordinat ini. Yang pertama ini, segitiga ABC. Kita buat di sini kotak checklist ya. Kotak checklist ini kita ambil yang checkbox ya, kita taruh sini. Nah, kemudian captionnya, judulnya kita buat segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Oke. Nah, ketika kita menceklis segitiga ABC, maka objek apa yang perlu kita munculkan? Maka kita pilih caranya. Ini kita klik ya. Kemudian kita pilih. Kita ingin memunculkan ini. Nah, ini sudah masuk teks 2. Kemudian kita juga ingin memunculkan, sebentar ya, ingin memunculkan ini, titik A, kemudian titik B, titik C, ini harus muncul ya. Kemudian triangle-nya ya, triangle satu poligon ABC ya. Kemudian ini juga perlu segmennya, segmen ini juga segmen C ya. Segmen C juga perlu, segmen A juga perlu dong ya. Seperti itu. CBA sudah selesai. Kemudian pusatnya juga pusatnya nanti ini aja. Ini aja dulu ya segitiganya. Oke, kalau sudah apply. Oh, poligonnya sudah ya, sudah apply. Oke. Nah, kita coba ya. Sekarang kita coba. Ini kan segitiganya tercentang tulisan segitiga ABC ada checklistnya ya, maka akan muncul. Kalau ini kita hilangkan, maka harapannya ini tulisan ini juga hilang, kemudian gambarnya juga hilang. Oke, cocok sudah ya, sesuai dengan kehendak kita. Nah, sudah selesai. Sekarang faktor skala ya. Jadi faktor skala kita buat faktor skala segitiga, faktor dilatasi atau istilahnya dikenal dengan dilambangkan dengan K ya. Jadi kita buat di sini, ini mungkin agak ke sini ya. Nah, ini faktor skalanya. Ini tulisannya bayangan agak sini, ini juga agak ke tengah lah ya. Nah, kita buat lagi checkbox ya. Checkbox kita taruh di sini. Kita beri caption faktor. Faktor dilatasi ya. Dilatasi atau bisa disimbolkan K kecil ya. K Latin. Faktor dilatasi atau K. Maka ketika kita ingin mengklik mencentang faktor dilatasi, apa yang akan kita munculkan? Ya, yang akan kita munculkan ini Bapak Ibu. Bentar ya. Yang akan kita munculkan adalah, ini diklik, adalah ini. Nah, ini yang akan kita munculkan. Oke. Ini ya yang akan kita munculkan. Bentar ya. Yang akan kita munculkan adalah input box 1. Sebentar ya. Ini algebranya ambil dari sini aja. Ambil dari sini, ini kita buat objek tipe ya, sort by. Kemudian kita cari untuk ini, untuk dilatasi ini adalah input box 1. Input
box 1 ya. Jadi input box. Bentar ya. Kita cari di sini. Nah, ini input box 1. Ini yang perlu ya. Kemudian ini sudah selesai. Apply. Oke. Nah, ini kita coba ya, kita uji. Ini begitu kita centangnya dihilangkan, maka dia juga turut hilang. Ini juga. Oke, berhasil berarti. Sekarang kita buat lagi untuk ini, pusat dilatasi. Pusatnya di sini ya. Nah, kita pakai checkbox lagi ya. Ini kita buat di sini posisinya. Ini nanti kita beri caption pusat dilatasi ya. Pusat dilatasi. Nah, ini kemudian yang akan kita pilih adalah ini ya, P ya. Ini kita pilih, di sini kita pilih titik P. Mana titik P ini ya. Nah, begitu ya. Kemudian di samping itu ini juga harus ada titik P-nya di sini. Ini juga harus muncul kan pusatnya ya. Ini juga harus dimunculkan. Oke, kita klik dulu. Kita pilih ini ya. P. Oh, kemudian teksnya ini juga. Nah, teks ini sudah apply. Nah, kita coba, kita uji dulu. Ini kita hilangkan centangnya. Nah, ini hilang, ini juga hilang ya di sini. Ini di checklist ini ada, ini juga ada. Itu harapan kita ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita ingin menampilkan hasil dilatasi ya. Jadi ini nanti ini akan kita tampilkan nanti ya. Nah, kita checkbox lagi, kita taruh sini ya. Kemudian kita beri judul bayangan hasil dilatasi ya. Bayangan hasil dilatasi. Nah, apa yang akan kita munculkan ketika ini di checklist yaitu yang pertama adalah tulisan ini. Nah, teks 4 ya. Kemudian yang kedua kita memunculkan ini ya, koordinatnya ya. Jadi A aksen harus muncul ya. Kemudian C aksen. Kemudian di sini ada juga B aksen juga ditulis ya. B aksen. Nah, kemudian di samping itu ini ruas garisnya ya, segmen ini segmen A aksen, juga segmen B aksen ya. Kemudian triangle-nya ya, triangle-nya. Nah, ini juga dimunculkan. Nah, kalau sudah ray-nya, ray ini juga dimunculkan harus ya. Ini, kemudian ini juga, kemudian ini juga ya. Kemudian ini juga harus muncul, ini juga harus muncul, ini juga ya. Nah, triangle-nya juga. Sudah, ray-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ray-nya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah, J sudah, I sudah ray-nya. Coba kita cek dulu di sini ya. Triangle-nya sudah semua ya, triangle-nya sudah. Triangle-nya sudah, kita cek yang sudah masuk. Soalnya kalau tidak sesuai nanti akan muncul nanti ray-nya. Sekarang ray-nya. Ray, F, F sudah ya. F, G sudah, H, I, J, K. Oke, tunggu ya F. Oke, sudah selesai. Bismillah ya. Kita apply. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba ini apa sesuai dengan. Nah, ini Bapak Ibu. Begitu ini dihilangkan, maka akan hilang bayangannya. Itu memang sesuai dengan harapan kita ya. Jadi ini. Seperti itu ya. Ini posisinya mungkin kurang ke atas sedikit. Oke. Sekarang terakhir adalah ini. Teks ini. Ini adalah kesimpulan ya. Maka ini kita buat checkbox juga di sini ya. Ini kita buat kalimat. Kita buat kalimat. Dilatasi terhadap titik pusat ya. Jadi nanti ini kita buat kalimat. Di sini kita buat ini salah ya. Cancel. Kita pilih yang ya benar ya. Yang
checkbox benar, kita taruh sini, kemudian kita buat captionnya adalah dilatasi terhadap titik pusat ya, terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Dengan faktor skala K. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih, maka ketika kita mengklik itu, maka akan muncul ini ya. Play. Nah, nanti ini adalah kesimpulannya ya. Nah, seperti ini. Kita coba, kita tes ya. Ini kita hilangkan, maka ini hilang. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Kita coba ya. Segitiga ABC muncul ya. Misalkan kita taruh sini. Boleh, enggak apa-apa. Faktor dilatasinya. Kita coba. Misalkan ini enggak mau 3. Boleh. Misalkan negatif 2,5. Enggak apa-apa. Kalau 2,5 Bapak Ibu maka titik ya. 2,5. Jangan 2,5 tapi 2,5. Jadi komanya diganti dengan simbol titik. Soalnya kalau koma dia enggak mau ya. Kemudian pusat dilatasinya 0,0 ya. Kemudian bayangannya nanti, nah bayangannya adalah di sini, Bapak Ibu ya. Kemudian dilatasi terhadap titik pusat, ini adalah kesimpulannya. Jadi diperhatikan ini 1,1, ini 2,5, oh ini kurang besar ya. Ini berarti butuh 5 ya. Ini saya rubah ya ukurannya biar termuat ya. Itu tadi saya buat 3 ya. Objek properties. Ini kita buat teksnya basic ya. Stylenya, style itu lengthnya kita buat 5 biar terkantor 6 lah ya. Oke, biar nanti nampak ya. Jadi 2,5 seperti ini. Ini min 2,5, min 2,5 ya seperti ini. Udah selesai Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Demikian, saya stop share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.